Maya adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Bimo, seorang pengusaha sukses yang dikenal karena ketampanannya dan karisma yang memikat. Rumah Pak Bimo terletak di kawasan elit di pinggiran kota, dikelilingi oleh taman yang rimbun dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari. Setiap hari, Maya menjalani rutinitasnya dengan penuh dedikasi, membersihkan rumah, memasak, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Meskipun pekerjaannya melelahkan, dia selalu melakukannya dengan senyuman, berusaha untuk tidak hanya menjadi pembantu, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga Pak Bimo. Hari itu adalah hari yang berbeda. Pak Bimo baru saja kembali dari perjalanan bisnis yang panjang dan melelahkan. Maya bisa merasakan ketegangan di udara ketika dia mendengar suara mobilnya memasuki halaman. Dia berhenti sejenak dari pekerjaannya, menata rambutnya dan memastikan penampilannya rapi sebelum menyambut majikannya. Ketika Pak Bimo masuk ke dalam rumah, Maya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan penampilannya. Dia mengenakan jas hitam yang sedikit kusut, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, meskipun lelah, aura karismatiknya tetap memikat. "Selamat datang kembali, Pak Bimo," sapa Maya dengan suara lembut, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa kagumnya. "Terima kasih, Maya. Senang melihatmu lagi," jawab Pak Bimo sambil tersenyum. Matanya yang tajam menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya merasa jantungnya berdebar. Senyuman Pak Bimo selalu memiliki efek yang kuat padanya. Dia berusaha untuk tetap tenang dan profesional. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di antara mereka hari itu. Mungkin itu adalah kelelahan Pak Bimo yang membuatnya lebih rentan. Atau mungkin ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Setelah meletakkan tasnya, Pak Bimo berjalan ke ruang tamu, di mana Maya telah menyiapkan minuman segar. Dia duduk di sofa, menghela napas panjang, dan mengusap wajahnya dengan tangan. Maya memperhatikan dengan cermat, merasakan bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk membantu majikannya merasa lebih baik. "Apakah Anda ingin saya menyiapkan sesuatu untuk Anda, Pak?" tanya Maya, berusaha untuk menawarkan bantuan. Sebenarnya, saya merasa sangat tegang setelah perjalanan ini. Mungkin, kamu bisa memijat bahu saya?" Pak Bimo mengusulkan dengan nada yang sedikit ragu. Maya terkejut mendengar permintaan itu. Dia tidak pernah membayangkan akan diminta untuk melakukan sesuatu yang lebih pribadi seperti itu. Namun, dia juga merasa ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Pak Bimo. Setelah beberapa detik ragu, dia mengangguk. "Tentu, Pak. Silakan duduk dengan nyaman." Maya mengatur posisi di belakang sofa, dan Pak Bimo memutar tubuhnya, membiarkan bahunya terpapar. Dia merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya. Dengan lembut, Maya mulai memijat bahu Pak Bimo, merasakan otot-ototnya yang kaku di bawah jari-jarinya. "Ah, itu enak sekali, Maya." Pak Bimo mengeluarkan suara lega, dan Maya merasa bangga bisa memberikan kenyamanan padanya. Maya berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan betapa dekatnya mereka saat itu. Dia bisa mencium aroma parfum yang khas dari Pak Bimo, dan itu membuatnya merasa sedikit melambung. Dia berusaha untuk tetap profesional, tetapi hatinya berdebar-debar. Setiap kali jari-jarinya menyentuh kulit Pak Bimo, dia merasakan aliran energi yang tidak bisa dijelaskan. "Bagaimana perjalananmu, Pak?" tanya Maya, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mulai terasa. "Cukup melelahkan. Banyak rapat dan presentasi. Tapi saya senang bisa kembali ke rumah," jawab Pak Bimo. Suaranya terdengar lebih santai saat dia menikmati pijatan Maya. Maya tersenyum, merasa senang bisa mendengarkan cerita Pak Bimo. Dia selalu mengagumi cara Pak Bimo berbicara, dengan nada yang tenang dan penuh percaya diri. Dia merasa terhormat bisa menjadi orang yang mendengarkan, meskipun dalam konteks yang tidak biasa seperti ini. "Apakah Anda sering melakukan perjalanan bisnis seperti ini?" tanya Maya, berusaha untuk menjaga percakapan tetap mengalir. "Ya, cukup sering. Tapi saya lebih suka berada di rumah. Ada sesuatu yang nyaman tentang rumah ini," jawab Pak Bimo, dan Maya merasakan bahwa dia sedang berbicara lebih dari biasanya. Maya melanjutkan pijatannya, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dia merasakan ketegangan di bahu Pak Bimo mulai menghilang, dan dia merasa senang bisa membantu. Namun, saat dia memijat, dia juga merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu di antara mereka.
Ketika Maya menyelesaikan pijatan, dia merasa sedikit enggan untuk berhenti. Dia ingin terus merasakan kedekatan ini, tetapi dia tahu bahwa dia harus menjaga batasan. Bagaimana rasanya, Pak? Tanyanya, berusaha untuk tetap profesional. Luar biasa. Terima kasih, Maya. Kamu benar-benar tahu cara membuat seseorang merasa lebih baik. Jawab Pak Bimo sambil tersenyum. Matanya bersinar dengan rasa terima kasih. Maya merasa hangat di dalam hatinya. Dia tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga merasa ada ikatan yang lebih dalam antara mereka. Dia ingin berbagi lebih banyak momen seperti ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Pak Bimo berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantu Maya bangkit. Ayo, kita duduk sebentar. Saya ingin berbicara lebih banyak denganmu, katanya. Maya merasa terkejut, tetapi juga senang. Dia mengikuti Pak Bimo ke sofa, di mana mereka duduk bersebelahan. Suasana di antara mereka terasa lebih santai, dan Maya bisa merasakan ketegangan yang sebelumnya ada mulai menghilang. Jadi, bagaimana kabar keluargamu, Maya? Tanya Pak Bimo, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Maya merasa terharu. Dia tidak pernah mengira bahwa Pak Bimo akan menanyakan tentang keluarganya. Mereka baik-baik saja. Pak, ayah saya baru saja membuka usaha kecil, dan ibu saya membantu di rumah. Jawabnya dengan senyum bangga. Bagus sekali. Saya selalu percaya bahwa keluarga adalah segalanya, kata Pak Bimo, dan Maya merasakan kedekatan yang lebih dalam. Percakapan mereka berlanjut, dan Maya merasa semakin nyaman. Dia mulai membuka diri, berbagi cerita tentang kehidupannya, harapan, dan impian. Pak Bimo mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Maya merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat matahari mulai terbenam, cahaya lembut menyinari ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Maya dan Pak Bimo saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Ada ketertarikan yang tak terucapkan, sebuah koneksi yang membuat jantungnya berdebar. Terima kasih untuk hari ini, Maya. Kamu membuat saya merasa lebih baik, kata Pak Bimo, suaranya lembut dan penuh rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Saya senang bisa membantu, Pak. Semoga Anda merasa lebih baik setelah perjalanan ini. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang baru saja mereka ciptakan. Maya tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia merasa bersemangat untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dengan hati yang penuh harapan, Maya menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Dia tidak hanya melihat Pak Bimo sebagai majikannya, tetapi juga sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi lebih dari itu. Dan saat malam tiba, Maya merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah sesi pijat yang menenangkan, Maya dan Pak Bimo duduk di sofa. Suasana di antara mereka terasa lebih akrab. Cahaya lembut dari lampu di sudut ruangan menciptakan nuansa hangat, dan suara detak jam di dinding menjadi latar belakang yang menenangkan. Maya merasa jantungnya berdebar, dan dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang istimewa. Jadi, Maya, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Pak Bimo, memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Pak Bimo akan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupannya di luar pekerjaan. Saya biasanya membaca buku atau menonton film. Saya suka cerita yang bisa membawa saya ke dunia lain. Jawabnya, mencoba untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. Buku apa yang terakhir kamu baca? Pak Bimo bertanya, matanya bersinar dengan ketertarikan. Maya merasa senang bisa berbagi. Saya baru saja selesai membaca novel tentang petualangan seorang wanita yang berkelana ke tempat-tempat baru. Itu sangat menginspirasi, katanya. Wajahnya bersinar saat dia berbicara tentang hal yang dia cintai. Sepertinya menarik. Saya juga suka membaca, terutama tentang bisnis dan pengembangan diri. Tapi kadang-kadang, saya merasa perlu melarikan diri dari semua itu. Pak Bimo mengungkapkan, dan Maya bisa merasakan kejujuran dalam suaranya. Maya mengangguk, merasakan bahwa mereka memiliki kesamaan dalam hal ini. Saya rasa kita semua butuh waktu untuk diri sendiri, terutama setelah hari yang panjang, ujarnya, dan Pak Bimo tersenyum setuju. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai topik mulai dari hobi hingga impian.
Maya merasa semakin nyaman, dan dia bisa melihat sisi lain dari Pak Bimo yang biasanya terlihat serius dan profesional. Dia adalah seorang pria yang memiliki kedalaman, dan Maya merasa terhormat bisa mengenalnya lebih dekat. Setelah beberapa saat, Pak Bimo berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar. Lihatlah pemandangan ini, Maya. Saya selalu merasa tenang ketika melihat matahari terbenam. Katanya, suaranya lembut. Maya bergabung di sampingnya, dan mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan langit yang berubah warna. Sungguh indah, Maya berkomentar, merasakan kedamaian yang menyelimuti mereka. Pak Bimo menoleh dan melihat Maya dengan tatapan yang dalam. Kamu tahu, saya merasa beruntung bisa memiliki seseorang seperti kamu di sekitar saya. Kamu selalu membuat hari-hari saya lebih baik, katanya, dan Maya merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya, jawab Maya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka kembali duduk di sofa, dan Pak Bimo mengambil posisi yang lebih dekat. Maya bisa merasakan kehangatan tubuhnya, dan dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan betapa menariknya pria di sampingnya. Namun, ketegangan di udara semakin terasa, dan Maya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Apakah kamu pernah berpikir untuk mengejar impianmu di luar pekerjaan ini? Tanya Pak Bimo, matanya menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah membahas impian pribadinya dengan siapapun, apalagi dengan majikannya. Sebenarnya, saya ingin sekali melanjutkan pendidikan saya. Saya selalu bermimpi untuk menjadi seorang desainer interior. Ungkapnya, suaranya sedikit bergetar. Desainer interior? Itu luar biasa. Kamu pasti memiliki selera yang bagus. Pak Bimo memuji, dan Maya merasa senang mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Saya suka menciptakan ruang yang nyaman dan indah. Mungkin suatu hari nanti, saya bisa mewujudkannya. Jawab Maya, merasa semangatnya kembali menyala. Pak Bimo tersenyum, dan Maya bisa melihat dukungan di matanya. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki bakat dan dedikasi yang luar biasa. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Katanya, dan Maya merasa terharu. Maya tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa bahwa Pak Bimo benar-benar peduli padanya, bukan hanya sebagai pembantu, tetapi juga sebagai individu. Saya sangat menghargai itu. Pak, dukungan Anda berarti banyak bagi saya. Ujarnya, suaranya penuh rasa syukur. Saat percakapan berlanjut, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya, dan dia bisa melihat bahwa Pak Bimo juga merasakannya. Ada momen-momen kecil di mana tangan mereka bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Kadang-kadang, saya merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Pak Bimo mengungkapkan, dan Maya bisa merasakan kerentanan dalam suaranya. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Saya mengerti. Kadang-kadang, kita hanya butuh seseorang untuk berbagi momen-momen kecil dalam hidup. Jawabnya, dan dia merasa bahwa mereka sedang berbagi lebih dari sekadar kata-kata. Pak Bimo menatap Maya dengan intensitas yang membuatnya merasa terhanyut. Kamu adalah orang yang spesial. Maya, saya merasa nyaman berbicara denganmu, lebih dari yang saya rasakan dengan orang lain. Katanya, dan Maya merasakan jantungnya berdebar hebat. Terima kasih, Pak. Saya juga merasa hal yang sama. Kamu membuat saya merasa dihargai. Jawab Maya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya merasa seolah-olah waktu berhenti. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, dan Maya tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Dia ingin meraih tangan Pak Bimo, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Apakah kamu ingin pergi keluar sebentar? Mungkin kita bisa berjalan-jalan di taman. Pak Bimo tiba-tiba mengusulkan, dan Maya merasa terkejut sekaligus senang. Baiklah, Pak. Itu terdengar menyenangkan, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Mereka berdua berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Saat mereka melangkah keluar, udara malam yang sejuk menyambut mereka. Taman di sekitar rumah dipenuhi dengan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, menciptakan suasana yang romantis. Maya merasa terpesona oleh keindahan malam itu,
Tetapi yang lebih membuatnya berdebar adalah kehadiran Pak Bimo di sampingnya. Mereka berjalan beriringan, dan Maya bisa merasakan kehangatan tubuh Pak Bimo di sampingnya. Dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan, tetapi setiap kali mereka berbicara, Maya merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Lihatlah bintang-bintang itu, Maya. Mereka terlihat begitu indah malam ini, kata Pak Bimo, menatap ke langit. Maya mengikuti tatapan Pak Bimo dan tersenyum. Ya, sangat indah. Seolah-olah mereka bersinar hanya untuk kita. Jawabnya, merasakan keajaiban dalam momen itu. Mereka berhenti sejenak di tepi kolam, dan Pak Bimo menatap Maya dengan tatapan yang dalam. Kamu tahu, saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Kamu membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, katanya, dan Maya merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Jawab Maya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Dia ingin meraih tangan Pak Bimo, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Namun, saat Pak Bimo mendekat, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apakah kamu percaya pada takdir, Maya? Tanya Pak Bimo, suaranya lembut. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Saya rasa, kadang-kadang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengubah hidup kita untuk alasan tertentu. Jawabnya, merasakan bahwa mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Pak Bimo tersenyum, dan Maya bisa melihat bahwa dia merasakan hal yang sama. Saya merasa kita ditakdirkan untuk bertemu. Kamu telah membawa warna baru ke dalam hidup saya, katanya, dan Maya merasa terharu. Maya tidak bisa menahan diri lagi. Dia meraih tangan Pak Bimo, dan saat jari-jarinya bersentuhan, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Saya juga merasa begitu, Pak. Kamu adalah orang yang spesial bagi saya. Ujarnya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar. Dia merasa berani, dan dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saat malam semakin larut, Maya dan Pak Bimo berdiri di tepi kolam, merasakan keajaiban yang mengelilingi mereka, dan menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan suasana di taman semakin tenang. Hanya suara gemericik air dari kolam yang terdengar, menciptakan melodi lembut yang mengisi keheningan di antara Maya dan Pak Bimo. Mereka berdiri bersebelahan, tangan mereka masih saling menggenggam, dan Maya merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dalam momen itu, semua keraguan dan batasan seolah menghilang, digantikan oleh perasaan yang mendalam dan tulus. Apakah kamu sering merasa seperti ini, Maya? Tanya Pak Bimo, suaranya lembut dan penuh ketulusan. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara kita. Maya menatap Pak Bimo, merasakan jantungnya berdebar. Saya merasakannya sejak pertama kali kita berbicara. Ada sesuatu yang membuat saya merasa nyaman dan aman di dekatmu. Jawabnya, suaranya bergetar. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Pak Bimo tersenyum, dan Maya bisa melihat bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu, Maya. Kamu adalah orang yang membuat saya merasa hidup lagi setelah semua kesibukan dan tekanan dalam pekerjaan, katanya, dan Maya merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Maya mengangguk, merasakan bahwa mereka berada di jalur yang sama. Saya juga merasa begitu, Pak. Kamu telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya. Setiap hari di sini terasa lebih berarti, ujarnya, dan dia bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar. Dia ingin berbagi lebih banyak dengan Pak Bimo, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Tapi, kita harus ingat posisi kita, Pak. Saya adalah pembantu, dan kamu adalah majikan, kata Maya, suaranya lembut. Pak Bimo menggelengkan kepala, menatap Maya dengan serius. Maya, saya tidak ingin melihatmu hanya sebagai pembantu. Kamu adalah seseorang yang sangat berarti bagi saya. Saya ingin kita bisa lebih dari sekadar hubungan ini, katanya, dan Maya merasakan harapan yang semakin kuat. Apakah kamu yakin, Pak? Ini bisa menjadi rumit, Maya bertanya, merasakan keraguan yang muncul di dalam dirinya. Saya yakin.
Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam. Kita bisa menemukan cara untuk membuat ini berhasil. Jawab Pak Bimo, dan Maya bisa melihat ketulusan di matanya. Maya merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Saya ingin itu juga, Pak. Tapi kita harus berhati-hati agar tidak melanggar batasan. Ujarnya, suaranya bergetar. Pak Bimo mengangguk, dan mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja mereka bicarakan. Maya merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka, tetapi juga ada rasa nyaman yang membuatnya merasa aman. Dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Bagaimana jika kita mulai dengan menjalin persahabatan yang lebih dekat? Tanya Pak Bimo, suaranya lembut. Kita bisa menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan, tanpa tekanan. Maya tersenyum, merasa senang dengan usulan itu. Itu terdengar bagus, Pak. Saya ingin mengenalmu lebih baik, dan saya rasa kita bisa menemukan cara untuk melakukannya. Jawabnya, suaranya penuh semangat. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Maya merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Dia ingin menjelajahi perasaan ini, tetapi dia juga ingin melakukannya dengan cara yang benar. Kita bisa mulai dengan pergi ke tempat-tempat yang kamu suka. Mungkin kita bisa pergi ke kafe atau taman, usul Maya, dan Pak Bimo mengangguk setuju. Bagus sekali. Saya tahu beberapa tempat yang indah di sekitar sini. Kita bisa pergi akhir pekan ini, kata Pak Bimo, dan Maya merasa bersemangat. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Maya merasakan kebahagiaan yang mengalir di dalam dirinya. Dia tidak hanya merasa terhubung dengan Pak Bimo, tetapi juga merasa bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Dia ingin menjelajahi perasaan ini, dan dia tahu bahwa Pak Bimo merasakannya juga. Setelah sampai di dalam rumah, mereka duduk di sofa lagi, dan Maya merasa nyaman di samping Pak Bimo. Terima kasih untuk malam ini, Pak. Ini adalah salah satu malam terbaik dalam hidup saya, kata Maya, suaranya lembut. Terima kasih juga, Maya. Kamu telah membuat saya merasa lebih baik setelah hari yang panjang. Saya tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa kita. Jawab Pak Bimo, dan Maya merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Maya tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, dan dia merasa bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya juga tidak sabar, Pak. Mari kita buat momen-momen indah bersama, ujarnya. Suaranya penuh semangat. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin meraih tangan Pak Bimo lagi, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Namun, saat Pak Bimo mendekat, Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Apakah kamu percaya bahwa kita bisa membuat ini berhasil? Tanya Pak Bimo, suaranya lembut. Maya mengangguk, merasakan keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya. Saya percaya, Pak. Jika kita saling mendukung dan jujur satu sama lain, kita bisa melewati semua rintangan. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Pak Bimo tersenyum, dan Maya bisa melihat bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat ini berhasil. Maya, kamu adalah orang yang spesial bagi saya, katanya, dan Maya merasakan harapan yang semakin kuat. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Maya tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar. Dia ingin berbagi lebih banyak dengan Pak Bimo, dan dia merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saat malam semakin larut, Maya dan Pak Bimo berbagi cerita, tawa, dan harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi tantangan bersama. Maya merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang tidak hanya menjadi majikannya, tetapi juga teman, sahabat, dan mungkin lebih dari itu. Dengan hati yang penuh harapan, Maya menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Dia tidak hanya melihat Pak Bimo sebagai majikannya, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan saat mereka berbagi momen-momen kecil di sofa, Maya merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka.